Dua kelompok warga saling serang dengan batu dan senjata tajam di Jalan Keramat Pulau Dalam 2, Senen, Jakarta Pusat, Minggu sore. Polisi yang tiba di lokasi kewalahan membubarkan kedua kelompok warga yang terlibat tawuran. Aksi tawuran ini mengakibatkan beberapa orang terluka parah dan sejumlah kendaraan serta rumah warga rusak. Aksi tawuran diduga dipicu penyerangan lemparan batu dan petasan oleh kelompok warga Gang 16 dan Gang 17 ke arah warga yang tinggal di Gang 14. Kita diserang, ya kan? Kita baru serang lagi. Awal mulanya dari sana semua. Itu mereka datang tiba-tiba bawa saja masuk nyerang ke warga itu. Bawa saja. Ada berapa orang itu ya? Banyak. Ini antar RT atau gimana Pak? Antara RT ya? Apa nih? RT ya? RW ya? Iya, beda RW. Beda RW doang. Aksi tawuran berhenti setelah polisi melepaskan beberapa kali tembakan gas air mata. Warga berharap pihak kepolisian dapat melakukan penjagaan rutin di lokasi kejadian agar aksi tawuran serupa yang dapat mengancam keselamatan jiwa tidak kembali terjadi. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pelaku curanmor babak belur diamuk warga Kampung Ular, Desa Jamali, Kecamatan Mande, Cianjur, Jawa Barat. Pelaku ditangkap setelah aksinya dipergoki korban. Korban berteriak minta tolong dan korban sempat terseret sejauh 5 meter saat korban merebut motor yang dibawa kabur pelaku. Pelaku yang terjatuh berhasil ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung polisi tiba lokasi dan mengamankan pelaku. Pelaku diketahui beraksi bersama rekannya, namun rekan pelaku berhasil melarikan diri. Tapi gimana, berhasil ditangkap apa gimana? Sama saya, sama itu dikejar sama anak-anak. Digerakin sampai Lari ke tempat buntu sama warga sama masa dihukum. Kalau tahu sih satu orang, yang satu lagi gak tahu mukanya, yang ketahuan kan satu. Tapi kayaknya ada dua ya. Ada 2 orang. Tapi yang satu lagi kabur. Iya, satu lagi kabur. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku ditahan di Polsek Mande. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Geng motor di Bandung serang warga tanpa alasan. Perayaan Natal tetap kondusif, masyarakat lintas agama membantu pengamanan perayaan Natal. Libur Natal dan Tahun Baru, berbagai tempat wisata dipenuhi pengunjung. Halo pemirsa, selamat siang pemirsa, selamat Natal bagi Anda yang merayakan. Senang sekali, saya Pram Senja dan rekan saya. Saya Ayah Nufus, pemirsa dapat kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, siang kali ini kami awali dari Rembang, Jawa Tengah. Pemirsa, pabrik pengolahan kayu hangus terbakar. Ya, kerugian akibat peristiwa tersebut ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pabrik pengolahan kayu kelas ekspor milik mantan Bupati Rembang di kawasan jalur Pantura Semarang, Surabaya, turut tanah desa Punjul Harjo, Rembang, Jawa Tengah, terbakar. Diketahui api pertama kali muncul dari ruang pengovenan kayu. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke seluruh bangunan. Petugas pemadam kebakaran Pemkab Rembang yang berada di lokasi bergegas melokalisir api supaya tidak menjalar ke bangunan lain. Setelah sekitar 2 jam penyemprotan, akhirnya api berhasil dipadamkan. Diakibatkan di dalam pengopenan kayu. Jadi kayu ini sudah siap untuk ekspor dan untuk pengeringan saja. Karena pengeringan terlalu panas di dalam open itu akhirnya menyebabkan kayu tidak kuat menahan panas dan terjadi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 700 juta rupiah. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan.
Pemirsa, kebakaran melanda lantai 3 sebuah gudang toko material di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Minggu siang. Tidak ada korban jiwa, namun kebakaran sempat membuat warga sekitar panik. Inilah video amatir saat warga merekam kepulan asap tebal yang keluar dari sebuah bangunan berlantai 3 yang dijadikan gudang penyimpanan toko material. Diduga kebakaran terjadi karena adanya korsleting listrik di salah satu ruangan di lantai 3 bangunan. Walaupun tak merembet ke bangunan di sekitarnya, namun asap hitam tebal yang keluar dari bangunan sempat membuat khawatir warga. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan proses pemadaman. Proyek terbakar gudang material di lantai 3, dugaan sementara korsleting. Ada korban Pak? Maaf Pak. Alhamdulillah tidak ada. Yang terbakar hanya lantai 3 aja Pak, nggak merambat ke lantai lain atau seperti apa Pak? Hanya lantai 3, memang tempat itu penyimpanan barang-barang. Baik. Tak lebih dari 1 jam, proses pemadaman titik api berhasil dilakukan petugas pemadam dengan mengerahkan sejumlah unit mobil pemadam dan puluhan personel. Sementara itu, pemirsa, korban kebakaran PT ITSS di Morowali, Sulawesi Tengah menjadi 59 orang. Polda Sulawesi Tengah terus melakukan pengawasan khusus. Dari 59 korban kebakaran PT ITSS di Morowali, Sulawesi Tengah, 13 orang dinyatakan meninggal dunia, 4 warga negara asing asal Tiongkok, dan 9 warga negara Indonesia. 29 korban luka dirujuk ke RS Morowali, 5 dipulangkan, dan sisanya masih mendapatkan perawatan di klinik perusahaan. Sementara sebagai jenazah sudah diambil keluarganya dan sebagian lainnya masih di klinik perusahaan. Untuk jenazah WNA masih menunggu prosedur serta menunggu dijemput pihak keluarga. Sebelumnya, pemirsa, ledakan tungku smelter milik PT ITSS di Morowali, Sulawesi Tengah menyebabkan korban jiwa dan luka berat. Dugaan sementara penyebab kebakaran karena adanya pekerjaan las tungku sehingga terjadi ledakan. Dari hasil observasi awal, sistem alarm berjalan dengan baik. Polisi pun masih lakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran. Dari hasil pengamatan kami di lapangan, Pak Danrem dan Kapolres, termasuk juga dari instansi terkait lainnya, sejatinya di kawasan ini alarm sistem, kemudian tanggap segeraan sudah sangat baik. Dari hasil pengamatan kami di lapangan, Pak Danrem, Kapolres, termasuk juga dari instansi terkait lainnya. Ya, pemirsa, aksi geng motor serang warga di Parompong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat viral di media sosial. Ya, warga berhasil tangkap 2 orang pelaku yang menyerang warga tanpa alasan. Tersangka yang berinisial MS hanya bisa garuk kepala saat sejumlah petugas dari Sat Narkoba Polres Bangkalan menggerebek rumahnya. Terlebih ketika petugas berhasil menemukan penyimpanan rahasia narkobanya di dalam lemari yang sudah dimodifikasi. Penangkapan tersangka berawal dari informasi yang diterima polisi terkait aktivitas pelaku sebagai pengedar narkoba di wilayah Kecamatan Soca. Barang itu sudah dimodifikasi sehingga digunakan untuk tempat menyembunyikan barang tersebut. Dari hasil penjualan ini, yang tersangka menggunakan selain untuk membayar utang, karena tersangka ini untuk membeli barang haram ini terlebih dahulu melakukan utang. Kini polisi tengah mengembangkan kasus ini dan memburu bandar yang lebih besar. Tersangka MS dijerat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Tampak sejumlah orang mengendarai sepeda motor terekam CCTV menyerang warga dengan menggunakan senjata tajam di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Korban yang duduk di kursi teras rumah warga tampak lari menyelamatkan diri. Warga sekitar yang berada di depan gang berupaya mengamankan korban dengan melempar para pelaku yang membawa senjata tajam.
Geng motor terlihat terpojok melarikan diri dengan terlebih dulu melukai warga usai makan bakso bersama teman wanitanya. Sekitar 20 motor langsung memukul korban hingga menyebabkan kaca helm terlepas. Serta dari 20 pelaku ini, ada sekitar 2 orang yang diamankan warga. Pingin cari keributan aja, langsung mukul-mukul orang, tukang bakso juga hancur. Nah, saya lihat warga sih mau jatuh, langsung gitu lihat semure saya sama golong. Itu yang dipukul 2 orang tuh di situ. Iya. Lagi nongkrong. Lagi nongkrong udah beli itu tuh teh kotak. Terus? Ya. Kasus penyerangan geng motor ini sudah dilaporkan ke polisi dan kini para pelaku sedang diburu polisi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yowono Wahyu, iNews melaporkan. Wujud toleransi antar agama, sejumlah pecalang ikut membantu mengamankan perayaan ibadah Natal. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews.